Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warganet dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Naba ayat 17 sampai dengan 30. Ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas secara tafsiriyah, terlebih dahulu kita bacakan ayatnya secara bersama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا جميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا ولن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Saya minta kepada teman-teman agar bisa memberi tafsir atas pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaannya, sehingga kita bisa sharing satu sama lain. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu nusallim sallim ala rasulil karim wa ba'd. Jamaah yang mulia, pertama-tama mari kita senantiasa memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah telah beri kepada kita, dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Sallam. Saya ini tidak ada tanggapan. Ini tanggapannya hanya menakutkan, mengerikan. Artinya Allah sudah bukakan kita ini keadaan hari kiamat nanti. Jadi
tinggal kita imani, kita berusaha supaya mudah-mudahan tidak termasuk yang di golongan ini. Hanya ada gambaran yang pernah ulama sampaikan bahwa di muka bumi ini kita ini sejak mulai kita lahir 3 aja pekerjaan yang 2 kadang-kadang kita tidak sadari, tapi yang ketiga ini kita sadari. Yang pertama, pekerjaan kita berjalan kemana saja, berjalannya kita menuju kubur. Kalau kita mau bukti, ada orang ke pasar, mati di pasar. Ada orang pergi nonton bola, mati di lapangan bola, mati di stadion. Kemudian menunggu apa saja, sesungguhnya menunggu mati, ajal. Nah, buktinya banyak orang menunggu jualan di pasar, meninggal di pasar. Ada orang menunggu dilantik sesudah lolos untuk untuk satu jabatan, belum sempat dilantik, mati. Menunggu selesai rumahnya, pada saat mau masuk, mati. Kemudian yang ketiga, apa saja yang kita buat sesungguhnya bekal untuk akhirat, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi bukan hanya kebaikan itu bekal akhirat, keburukan juga, karena masing-masing ada posnya. Nah, tadi ini yang bekal keburukan yang banyak ini, yang dijelaskan di sini di ayat ini. Nah, tetapi untuk memilih berbuat baik dan meninggalkan keburukan, ini harus kekuatan besar. Walaupun seseorang itu mengetahui ini yang baik, ini yang buruk, tapi ada kekuatan dalam diri yang dia lemah. Kalau jasmani dikatakan imun, artinya kesehatannya menurun. Kalau di rohani, iman juga menurun. Tidak mampu kita pilih, Pak. Tidak mampu kita meninggalkan keburukan kalau iman ini lemah. Maka yang pertama harus kita bangun ini, kuatkan adalah perkara iman. Dan itu yang dibuat oleh para sahabat selama 13 tahun di Mekah, membangun iman. Sehingga iman mereka setelah mantap mereka, turun perintah Allah Ta'ala, mereka tidak pikir lagi, langsung sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Maka iman ini sangat penting sekali untuk dibangun, senantiasa dibicarakan, disampaikan di mana-mana. Ulama sampaikan untuk membangun ini iman sekaligus menjaganya. Ada 3 ulama beri sampaikan. Pertama, sering dibicarakan di perkara iman, buat majelis iman. Kemudian yang kedua, persahabatan iman. Teman-teman kita harus yang orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, perjuangan. Ini sekarang ini majelis iman, perjuangan iman. Baru ini iman ini akan terjaga, akan terkondisi. Karena iman kita ini harus zaman ini sesuai kondisi, Pak. Maka selalu kita ini bagaimana majelis iman, sahabat kita sama-sama orang iman, kemudian perjuangan kita juga perjuangan iman, sehingga insya Allah akan terjaga. Karena kemuliaan manusia ini, setan cemburu. Manusia ini, kita ini manusia ini ciptaan terbaiknya Allah Ta'ala. Kemudian Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian supaya bertahan, agama ini harus dipegang. Dan itulah yang misi para nabi. Bagaimana kemuliaan ini? Karena kemuliaan ini, Pak, tidak diletakkan di mana-mana. Hanyalah letakkan kemuliaan dalam agama. Bukan tidak pada pangkat, tidak pada harta, tidak pada keturunan dan lain-lainnya, tidak. Tapi hanya dalam agama saja kemuliaan, kalau dia bisa bertahan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah Jamiatul Khair yang kami hormati, alhamdulillah pada malam ini sementara kita membahas surah An-Naba, yakni ayat 17 sampai 30 tadi. Kalau saya mencermati dari awal, sebenarnya turunnya ayat An-Naba ini karena judulnya itu adalah berita besar.
40 ayat, kalau tidak salah Makkiyah. Ya. Pada saat itu orang-orang Quraisy, mohon maaf kalau saya salah, berdiskusi, berdebat. Makanya judulnya Allah menurunkan ayat ini adalah berita besar, karena masyarakat pada waktu itu saling berdebat, yang intinya katanya dalam Al-Quran berdebat tentang sesuatu yang dia tidak mengetahui persis apa itu sebenarnya. 3 hal pokok yang dia perdebatkan itu pada waktu itu adalah tentang kedatangan Rasul Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran, dan tentang hari kebangkitan. Satu contoh untuk Al-Quran saja. Setelah mereka mendengar, ini kok ayat-ayat Al-Quran sangat susah ditiru, karena pada saat itu masyarakat orang di sana itu kan pintar berpuisi. Salah satu contoh umpamanya ayat yang pendek-pendek umpamanya wadduha walaili isa saja, ataukah akhirannya itu sama semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hannas. Nas semua. Ini orang-orang masyarakat pada waktu itu, kok bisa ya kalau Muhammad yang punya ini kan Muhammad tidak punya sekolah. Kenapa bisa dia begitu bagus itu ayat-ayatnya? Itu yang dia perbincangkan. Sementara dia tidak tahu apa sebenarnya itu yang dia perbincangkan, sehingga mereka berdebat. Itu masalah Al-Quran. Kemudian dia bicarakan juga masalah Rasul. Bagaimana bisa Muhammad itu yang penampilannya begitu bisa menjadi Rasul? Itu mereka tidak saling percaya mereka. Yang lebih berat lagi, disampaikan berita besar bahwa ada hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Bagaimana bisa orang sudah tulang belulangnya sudah dikubur bertahun-tahun mau lagi bangkit, dan tidak percaya. Tapi masyarakat waktu itu memang juga mengerti, menyadari bahwa ada Tuhan. Hanya dia bertuhan, tapi dia menyembah juga selain yang lain. Umpamanya contoh, kalau tidak salah Pak Nur pernah cerita bahwa Tuhannya umpamanya dia bikin roti. Kalau dia lapar dia makan Tuhannya. Itulah yang disebut orang musyrikin. Tapi beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu memang tidak bertuhan. Kalau ini di situ orang musyrik. Jadi dia bertuhan tapi Tuhannya lebih dari satu. Nah, jadi itu yang diperbincangkan pada saat itu, sehingga mereka ributlah. Turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya mungkin nanti ayat-ayat berikutnya, karena ada 40 ayat dalam surat An-Naba ini, mungkin lanjutannya kita sampaikan. Jadi surat An-Naba, saya cuma mau ini tadi penjelasan Pak Ali untuk masalah keimanan yang sempat dia singgung tadi, orang mati, orang main bola mati. Kalau pengalaman dari teman-teman di sana itu memang, jadi orang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi orang yang main tenis ya meninggalnya di lapangan tenis, orang yang hobi main bola ya meninggalnya main bola, orang yang rajin sholat meninggalnya pada saat sholat. Jadi orang yang iya sesuai dengan kebiasaannya Pak. Jadi ada teman itu di sana itu sudah mau meninggal, dia masih sempat melawak Pak, melucu karena kebiasaannya melucu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau untuk masalah surat yang tadi Pak An-Nasr yang dari Pak ini masuk berbondong-bondong. Kalau di situ kalau kita lihat asbabun nusulnya itu Pak ya, sebenarnya ada kepekaan di situ, ada firasat dari Abu Bakar, cuman Abu Bakar yang melihat pada saat itu. Karena itu ayat yang terakhir yang dibaca sama Rasul kalau tidak salah, bukan yang terakhir, maksudnya pada saat Rasul sudah keluarkan wahyu itu, Abu Bakar tiba-tiba menangis. Ya, kenapa menangis? Ditanya sama Umar, kenapa menangis? Ini artinya tugas kerasulan sudah berakhir.
Jadi ketika sudah selesai berakhir, maka sudah dekat waktunya untuk mau meninggal. Yang lain tidak bisa lihat. Kalau Abu Bakar tahu, dia lihat hikmahnya di balik itu. Dan kemarin juga sempat dibahas sama Pak Prof. Ruslan, ketika sudah banyak orang berbondong-bondong, artinya nanti akan ada posisi lemahnya lagi. Karena sudah banyak, nanti lemah lagi. Ketika dia sudah mencapai titik kuat sekali, dia akan kembali ke lemah lagi. Seperti itu, Pak. Jadi memang memakai kosakata yang sama, apa aja yang berbondong-bondong, jadi sama. Ya, masuk agama, berbondong-bondong banyak. Dia nanti di tiup sangkakala pertama itu mati semua ya Pak Ali ya. Di tiupan kedua itu bangkit, ya, itu berbondong-bondong, jadi sama. Kemudian ini Pak Andi Herman berbicara tentang keindahan. Coba perhatikan ya, keindahannya ini mulai dari ayat 6 itu sampai akhir itu semuanya fathatain semua. Ya, fathatain semua ini. Ini luar biasa ini. Dan bagus susunannya, indah dan bermakna. Kalau pantun kita kan awalnya itu hanya asal mencocokkan saya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Ansa II. Hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Apa hubungannya Pulau Pandan dengan hanya untuk, tapi ini punya makna semua. Jadi banyak. Al-Ikhlas juga begitu. Nah, inilah keindahan. Kita lihat di sini, fathatain semua. Semua dari ayat baris 2, iya, baris 2 atau fathah semua sampai akhir. Masya Allah. Keindahan. Makanya itu mudah dihafal. Artinya alam yang permudah. Karena ada struktur disusun sedemikian rupa sehingga mudah diingat, dan memang tidak ada kitab selain Al-Qur'an yang bisa dihafal. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.